Nah, pertanyaannya bagaimana dengan di Indonesia, sektor moneter Indonesia? Saya kira BPS baru saja mengumumkan inflasi bulan Desember YoY tahunan ya 5,51%. Dilihat dari sisi komposisi, saya kira dampak dari kenaikan BBM semakin kecil. Tapi tantangannya sebagian tadi sudah disampaikan oleh Pak Fadil. Saya ingin menambahkan sedikit bahwa per Oktober November tahun kemarin ini sudah ada 33 negara yang membatasi perdagangan pangannya, dan itu artinya supply global akan semakin kecil dan itu akan mengangkat harga-harga. Saya kira sepanjang tahun ini akan mengangkat harga-harga, dan saya pikir dengan produktivitas yang rendah yang kita tidak bisa rely on domestic production membuat ancaman pangan 2023 jauh lebih besar daripada yang terjadi pada 2022. Sebagai tambahan, sebagai konsekuensi dari potensi inflasi global yang tetap tinggi meskipun kecenderungannya melandai, saya kira ancaman inflasi dari sisi imported inflation, barang-barang impor itu akan tetap menjadi masalah. Selain karena faktor-faktor yang saya sebutkan tadi juga karena kita tidak pernah bisa membayangkan kapan China akan menyelesaikan zero COVID policy-nya, sehingga yang sejauh ini juga mengganggu rantai pasok di pasar-pasar global. Tetapi tahun depan ini kita juga masih bicara, tahun yang sedang berjalan kita sudah memasuki tahun politik, sehingga itu menambah ketidakpastian yang bisa jadi akan mengganggu fluktuasi harga-harga. Nah, kalau kita lihat di dalam slide ini, pengaruh harga BBM sudah mulai semakin kecil, dan saya kira meskipun tahun ini inflasi Indonesia akan melandai, tetapi kita masih tetap menghadapi tantangan inflasi yang saya kira masih akan bergerak pada level yang lebih tinggi dari yang dicanangkan oleh pemerintah. Next. Nah, bagaimana dengan nilai tukar? Saya kira tetap akan mengalami tekanan, selain karena potensi gonjang-ganjing politik, juga karena faktor-faktor lainnya. Kalau kita sedikit evaluasi, bisa pindah ke slide berikutnya karena waktunya terbatas. Kalau kita sedikit evaluasi target nilai tukar yang dicanangkan pemerintah dalam APBN, ini kelihatannya agak jauh meleset dari target, sekitar kalau dinominalkan sekitar 1.387, dan ini ini besar artinya bagi dunia usaha, artinya bagi perekonomian, dan artinya bagi APBN. Ini kotak-kotak merah yang saya coba summarize. Kita hanya mengalami pencapaian target yang tidak terlalu jauh pada tahun 2016-2017, paling jauh dari target pada 2013, dan pada tahun 2022 yang lalu itu mencapai bias sebesar 1.387, dan bisa jadi ini akan bias-bias seperti ini akan berlangsung tahun berjalan ini 2023 karena kecenderungan global yang tetap mengalami ketidakpastian dan gejolak. Next. Kalau kita ini saya sengaja ngambil cadangan devisa karena bagaimanapun yang namanya nilai tukar, cadangan devisa menjadi faktor penentu. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, kita memang punya cadangan devisa yang relatif kecil ya. Indonesia dibandingkan dengan negara lain, kecuali mungkin dengan Malaysia, kita jauh dari Thailand, apalagi dibandingkan dengan Singapura, India, dan Korea. Cadangan devisa kita sebagaimana negara-negara lainnya terus menurun. Ini merupakan konsekuensi dari intervensi Bank Indonesia yang kira sangat intensif dalam beberapa bulan terakhir ini.
Dan kalau kita lihat dalam skala relatif seperti tadi saya sampaikan sangat kecil. Tadi Pak Faisal gambarkan dengan sangat gamblang bahwa persoalan kita sebenarnya ekspor terus meningkat tapi tidak masuk dalam negeri. Selain karena memang struktur ekspornya yang terkonsentrasi pada 3 kelompok komoditas, juga karena orang eksportir mengekspor, duitnya nggak masuk ke Indonesia. Saya lupa menyampaikan slide-nya, tetapi banyak orang yang surprise bahwa dalam konstelasi investasi Indonesia dalam 3-4 tahun terakhir, Singapura tiba-tiba menjadi investor nomor 1, ya. Tapi komentar banyak orang dan termasuk saya adalah ini duit orang Indonesia semua yang disimpan Singapura seolah-olah masuk sebagai FDI. Dan ini berlangsung selama belasan bahkan puluhan tahun, dan kita pemerintah tidak mampu melakukan apa-apa untuk setting ini sehingga hasil-hasil ekspor masuk kepada dalam ekonomi domestik yang bisa memperkuat cadangan devisa. Next. Ini yang berkaitan dengan moneter tentu saja adalah surat-surat berharga. Saya ingin melihat satu hal, yakni yield surat utang beberapa negara yang terbitkan oleh Treasury Bond. Ini berkaitan dengan banyaknya pelarian modal sepanjang April sampai akhir tahun kemarin. Kalau kita lihat sebenarnya Indonesia masih relatif kompetitif. Kita hanya sedikit agak lebih kalah sedikit dengan Meksiko. Saya lupa membuat adjustment agar ini menjadi yield real gitu. Tetapi kita masih bisa compete dengan negara-negara yang peringkat kreditnya relatif sama, relatif setara seperti Meksiko, kemudian India dan beberapa negara lainnya. Next. Nah, ini menarik karena mengenai kepemilikan SBN yang diterbitkan oleh pemerintah kemudian dilempar ke pasar primer, pasar sekunder, itu sekarang ini dengan pelarian modal yang berlangsung besar-besaran sepanjang awal sampai akhir tahun kemarin, itu efeknya kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia harus membeli kembali di pasar sekunder, dan itu menjadi beban moneter yang terus membebani Bank Indonesia, saya kira. Dan yang menarik adalah nanti di slide berikutnya adalah kepemilikan asing yang semakin kecil. Tadinya sekitar 40 sekian persen, sekarang sisa sekitar 14%. Kalau teman-teman nasionalis mengatakan ini bagus ya. Ini bagus karena kita tidak lagi bergantung kepada asing, modal asing terutama dari sisi pasar uang, tetapi juga di sisi lainnya ini semakin membuat cadangan devisa semakin berkurang, dan itu seperti kita tahu bahwa pasar uang salah satu indikator yang diplototi oleh pelaku adalah cadangan devisa. Next. Ini tadi sudah saya sampaikan kepemilikan SBN asing berkurang dari 40% menjadi 14% pada akhir tahun lalu. Ini tadi saya sampaikan, ini bisa menjadi dua tafsir kemandirian, tetapi juga tafsir lainnya adalah bisa negatif dilihat dari kebutuhan kita akan cadangan devisa untuk membiayai ekspor, untuk membiayai pengelolaan nilai tukar yang sepanjang saya kira pertengahan sampai akhir tahun kemarin ini selalu ditandai dengan fluktuasi yang sangat tinggi. Tadi saya sampaikan bahwa pengurangan porsi asing dalam cadangan devisa tadi itu dalam SBN tadi ini sebagian besar diserap oleh Bank Indonesia, dan itu artinya menjelma menjadi beban moneter yang tidak kecil. Yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa DPR pada pertengahan Desember yang lalu telah mengetok palu mengesahkan undang-undang sistem keuangan yang baru P2SK. Saya kira ada banyak perubahan dari sistem ini, saya hanya akan mengutip beberapa. Yang pertama adalah
BI tidak lagi semata-mata pada stabilitas ya. Semula stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan stabilitas makroprudensial. Dengan undang-undang yang baru, target atau tugas terakhir BI adalah terus mendukung pertumbuhan ekonomi dan yang berkelanjutan. Ini ada satu kurang slide-nya sedikit, yang berkelanjutan dan inklusif ya. Ini saya kira positif, meskipun transisinya ke depan perlu kita waspadai, jangan sampai transisi dari sistem yang lama ke penggunaan sistem moneter, sistem keuangan yang baru ini mengundang gejolak-gejolak yang kita tidak inginkan. Dan perubahan yang kedua adalah DPR dengan keputusan PDWSK yang baru ini telah membuka ruang secara permanen kemungkinan Bank Indonesia untuk membeli obligasi pemerintah di pasar primer. Dalam keadaan krisis, siapa yang menentukan krisis di undang-undang belum menetapkan, tetapi biasanya kepala negara akan menetapkan situasi krisis yang mengharuskan nantinya Bank Indonesia untuk membeli secara otomatis obligasi pemerintah, obligasi negara di pasar primer. Dan ini saya kira kelanjutan dari skema burden sharing yang ruangnya dibuka lebih luas lagi dan lebih kuat lagi oleh undang-undang yang baru. Nah, saya kira implikasi dari semua ini, implikasi dari tugas Bank Indonesia yang ujungnya diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, memiliki implikasi perlunya semakin kuatnya koordinasi fiskal moneter, yang kita semua mencatat bahwa barang termahal di Republik ini adalah barang yang namanya koordinasi.